dengan nomor NIK harus ke Dukcapil. Gitu ya Bapak Ibu. Seperti yang pernah saya katakan bahwa ada beberapa kasus NIK yang ada di KK dengan yang di KTP itu berbeda. Jadi itu adalah menjadi tugas Dukcapil. Jadi Bapak Ibu nanti ngadunya ke Dukcapil. Yang kedua, jika di KTP pada namanya ada gelar, maka nama yang diinput silahkan memakai nama yang ada di ijazah. Dikarenakan ijazah sifatnya lifetime atau cuma dicetak sekali seumur hidup. Intinya, nama yang dipakai adalah nama tanpa gelar. Ya, kemarin seperti Bu Tengku. Putih, Bu Tengku ada gelarnya gitu. Ternyata ketika kita buat tanpa gelar itu bisa masuk gitu ya. Jadi yang perlu jadi catatan adalah Bapak Ibu ketika mendaftar akun namanya tanpa gelar ya. Kemudian yang ketiga, pada pengisian password dan pertanyaan pengaman, kalau bisa dicatat supaya tidak lupa. Itu jadi nanti bisa Bapak Ibu dicatat misalnya di atasnya password, kemudian di bagian bawahnya Bapak Ibu tulis untuk pertanyaan pengaman pertama dan pertanyaan pengaman kedua. Itu ya Bapak Ibu, lengkap dengan jawabannya ya. Lengkap dengan jawaban dari pertanyaan pengaman pertama dan pertanyaan pengaman kedua. Kemudian yang keempat, jika saat awal pendaftaran tertukar antara foto selfie dan juga pas foto, udah santai aja gitu katanya ya. Nggak ada masalah, lanjutkan. Karena data yang akan dimasukkan ke verifikator instansi adalah data unggahan dokumen. Jika upload fotonya terbalik, tidak masalah. Ya, jadi Bapak Ibu di sini sudah ada kelegaan, artinya tidak begitu membebani, tidak begitu, aduh tadi uploadnya terbalik atau aduh fotonya tertukar, nggak masalah ya Bapak Ibu, karena nanti yang akan diverifikasi itu adalah data unggahan dokumen. Jadi dokumennya nanti yang diverifikasi. Kemudian yang kelima, jika terjadi kesalahan upload dokumen, seluruh keputusan berada di tangan instansi, bukan di BKN. Jika ingin mengajukan keluhan, bukan ke BKN, namun ke instansi yang dilamar. Bapak Ibu, kemudian yang keenam, data NIK yang diintegrasi merupakan data NIK yang diambil dari Dirjen Dukcapil Pusat. Oke, ini jelas ya. Kemudian 7, apabila sudah di akhir pendaftaran dan sudah diakhiri, jika terjadi kesalahan upload atau sebagainya, sudah tidak bisa lagi diedit, silahkan perbanyak doa. Hati-hati. Nah, maka dari awal juga kita sudah tekankan ya, sebelum resum Bapak Ibu harus udah benar-benar datanya itu dilihat ya, benar-benar dilihat. Terkadang kita sepele juga dengan nama, misalnya saya Eli Pasaribu, udah Eli Pasaribu kan udah benar, ternyata hurufnya tertukar. Nah, itu jadi benar-benar setiap digit itu diperhatikan ya, karena kalau sudah resum itu tidak bisa diperbaiki. Kemudian yang ke-8, akreditasi yang dipakai adalah akreditasi di saat lulus ya, khusus untuk pelamar jalur cum laude, prodi akreditasinya A, dan universitas juga harus A ya. Jadi akreditasi itu pada saat lulus, bukan pada saat sekarang ini. Kemudian yang ke-9, pendaftaran akun dilakukan dari awal semua. Jadi harus bikin akun baru. Lupakan akun lama saat pendaftaran di tahun 2019. Kenapa seperti itu? Dikarenakan data ASN sangat banyak, maka data pelamar yang gugur terdahulu otomatis sudah dihapus, sehingga harus dimulai kembali dari awal. Ya, ini menjadi betul-betul diingat Bapak Ibu. Jadi nanti di grup tidak ada lagi permasalahan tentang seperti ini.
Ya, tidak ada lagi karena kita sudah jelaskan. Nanti ini slide-nya juga akan kita share biar Bapak Ibu bisa baca ulang. Oke, kita lanjut. Yang ke-10, Dapodik bukan kewenangan BKN karena adanya Dikbud. Jika ingin memperbaiki silahkan ke Dikbud. Ya, saat ini juga Dapodik itu udah close ya Bapak Ibu ya, tidak bisa diubah. Itu. Jadi kalau misalnya dari awal data kita di Dapodik tidak valid, ya kita tidak bisa mendaftar P3K. Kemudian yang ke-11, pertanyaan paling sering, misal saya jurusan ilmu ekonomi, ternyata di formasi dimintanya ekonomi. Pendidikan harus jalan. Jika diminta ekonomi, maka harus ekonomi. Jika diminta komunikasi, maka harus komunikasi. Jangan ilmu komunikasi masuk daftar, cari yang sama persis dengan jurusan, jangan dipikir karena satu rumpun, maka beranggapan boleh mendaftar. Jika memang ragu, silahkan ditanyakan ke instansi terkait. Dan usahakan secara tulisan, jangan lisan, supaya bisa jadi pegangan. Jadi misalnya juga kan ada di Bapak Ibu yang kemarin jurusan bahasa Arab kalau nggak salah ya. Nah itu harus kita pertanyakan lagi ke instansi. Apakah bisa mendaftar P3K untuk formasi guru PAI. Ya, ini menjadi catatan penting Bapak Ibu. Karena sebenarnya guru bahasa Arab kan bukan guru PAI ya, kalau kita mau secara dasarnya lagi ya. Kemudian yang ke-12, misalnya kita pilih formasi di daerah, apakah tes harus di daerah juga? Nah, ini tergantung kewenangan instansi, karena BKN hanya menyediakan list lokasi untuk tes. Kemudian instansilah yang memilih mereka mau tempat tes di mana. Ada yang terpusat di satu tempat, ada yang di beberapa tempat. Ya Bapak Ibu untuk tes nanti. Kemudian yang ke-13, jika pada saat pendaftaran ada notif, Anda terdaftar sebagai PNS aktif, maka silakan lapor ke Helpdesk SSCASN. Bisa jadi yang bersangkutan sebelumnya sudah mengundurkan diri, namun belum 2 periode pendaftaran, sudah mencoba daftar lagi. Oke, kemudian 14, jika ada galak, dicek kembali galaknya di mana, ya. Jadi kan kadang muncul galak itu, coba Bapak Ibu perhatikan notifikasinya itu apa, catatannya itu apa. Di situ sudah tertera kesalahannya apa. Ya, bisa saja saat mengisi tanggal lahir yang diminta hari, bulan, tahun, namun diisikan 08 Maret 1998. Ikuti aturannya. Nah, untuk tanggal ini berarti kita memakai angka semua ya. Jadi kalau 08 Maret itu salah, yang perlu diperbaiki adalah 0803 gitu ya. Kemudian 15, jumlah ajuan pada dalam sehari bisa 100 ribuan Bapak Ibu. Di antaranya ada berupa 21.000 berupa password, 100 lupa pengaman 1, dan 1.000 berupa pengaman 2. Okay. Lokasi lahir tidak ditemukan, itu ada 2.000-an kasus. Mohon untuk password dan pertanyaan pengaman agar dicatat. Ya, jadi ini kita sendirilah yang mempermudah untuk mengakses SSCASN ini ya Bapak Ibu. Jadi ya kalau segera dijawab oleh helpdesk-nya ya, kalau lama karena itu 1 kali 24 jam ya. Mudah-mudahan bisa cepat. Kemudian 17, lokasi lahir yang digunakan yaitu pada tingkat kabupaten kota, bukan desa. Desa dikhususkan untuk pelamar yang lahir di luar negeri. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Kalau desa itu nanti tidak terdeteksi, ada tidak terdapat di akun tersebut. Ya, di web SSCASN. Jadi yang kita masukkan adalah kabupaten kotanya. Ya, ini yang up to date informasi untuk Bapak Ibu mengenai
P3K. Kemudian kita